Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulihil amin amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV rahimakumullah. Senang sekali saya Fadli Muhammad kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Saya ulangi, 021 252 0666. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tanda-tanda sholat yang tidak diterima oleh Allah. Dan seorang narasumber dari STIMIK Muhammadiyah Jakarta telah hadir bersama saya di studio. Beliau adalah Ustadz Kusen, PhD atau Dr. Kusen. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, gimana nih untuk tanda-tanda sholat yang tidak diterima oleh Allah ini? Ada 5 ciri ya. Dalam kitab Kanzul Ulum halaman 3110 ada 2 hadis yang terjemahannya begini. Ingatlah kelak suatu ketika ada orang berkumpul di masjid bermaksud untuk sholat. Kemudian mereka semuanya, kata Nabi, tidak ada satupun yang mukmin. Terus hadis yang kedua, ketika ada, ingatlah suatu ketika nanti ada muadzin yang menyerukan azan untuk mengajak sholat, maka orang-orang berduyun-duyun ke masjid dan berjamaah, tapi semuanya tidak ada yang beriman. Masya Allah. Nah, sudah sholat tidak beriman, karena memang sholat bukan tanda-tanda orang beriman, keimanan, tapi tanda-tanda kemusliman. Sehingga dari sini kemudian timbul pertanyaan, kalau begitu tanda-tanda kemukminannya itu di mana? Nah, ada 5. Satu antaranya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tetangganya. Hari ini bulan Ramadan, jam 3 sampai jam 4 itu di masjid-masjid sering puji-pujian dengan pengeras speaker yang kenceng banget, sampai-sampai tetangga tidak bisa menyimak. Jam 3 jam 4 subuh pagi, di dini hari. Mereka berteriak-teriak dengan puji-pujian. Mereka menyangka bahwa dengan itu mereka mendapatkan pahala. Padahal itu bukan ajaran Islam, itu adalah tradisi. Padahal ciri keimanan adalah menghormati tetangga. Maka orang yang beribadah, dia sholat 5 waktu, tetapi dia tidak menghormati tetangga, maka dia bukanlah kemukminan. Sehingga dalam konteks hadis Rasulullah tadi, ada suatu ketika kelak ada orang rame-rame sholat, tetapi sesungguhnya dia tidak beriman. Maka orang tidak beriman adalah mereka yang tidak peduli, tidak peka atas tetangganya. Nah, contoh fakta adalah ketika bulan Ramadan ini, hampir di berbagai provinsi, di kota, utamanya di Jakarta, padahal sudah digital, di era revolusi digital. Kalau pada masa zaman saya masih kecil, itu wajar dibangunkan dengan cara titir, dengan pengeras suara. Tapi di era sekarang, tradisi itu tampaknya harus diakhiri. Mengapa? Karena memang di dalam kaidah fikih, tradisi itu bisa menjadi hukum, tapi juga menjadi tidak. Kalau tradisi itu memang bertentangan. Nah, hari ini jelas tradisi itu jelas-jelas bertentangan. Mengapa? Karena era digital ini semua orang sudah pada bangun. Orang pada jam 3 itu ingin menyimak radio, ingin menyimak televisi, ingin baca Quran dengan khidmat. Tetapi gara-gara ada puji-pujian yang suaranya melengking, ini sungguh-sungguh sebetulnya mengganggu tetangga. Jadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dia tidak menghormati tetangganya, maka sesungguhnya dia tidak mukmin. Itu tanda 1. Sangat ironis Ustaz ya. Sangat ironis sekali. Padahal niatnya baik, membantu membangunkan orang untuk bangun dan makan sahur. Tapi ya pada akhirnya berujung pelaksanaan sholatnya tidak diterima. Karena memang sesungguhnya orang beriman adalah orang yang tidak mengganggu tetangganya. Kuncinya di situ. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah.
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Hari ini banyak fenomena saya saksikan, orang menghormati tamu ini hanya kalau tamunya itu pejabat, tamunya orang gede, tamu-tamu. Atau kalau ada tradisi Jawa yang bagus, saya tidak tahu di tradisi yang lain siapapun yang bertamu di orang Jawa itu selalu dikasih makan dulu. Karena memang tidak ada kue-kue kalau makan. Nah, ketika di Jakarta ini mendadak ada orang bertamu sudah lapar, ditawari air enggak, makan enggak, padahal dia tokoh agama misalnya. Ini berarti loh, dia mengaku sholat. Maka saya ingat hadis Rasul yang ditulis di dalam kitab Kanzul Ulum halaman 3110 tadi. Ingatlah kelak suatu ketika muadzin mengumandangkan azan, orang beramai-ramai sholat, tetapi sesungguhnya tidak ada satupun di antara mereka yang mukmin. Nah, berarti di antara tanda-tanda kemuminan itu antaranya adalah menghormati tamu. Nah, hari ini orang hanya menghormati tamu kalau itu sekelas. Kalau itu du'afa, kelasnya lebih tinggi. Jadi kalau dia ibadah rajin, tapi kalau konteksnya ibadah, khususnya ibadah Ramadan hari ini dia rajin, tetapi dia mengabaikan dua hal ini, tampaknya hadis tadi perlu dicermati. Jangan-jangan kita termasuk nanti orang-orang yang bukan mukmin. Ya, kalau orang bukan mukmin berarti nggak dicatat. Kenapa? Karena bukan mukmin. Nah, jadi hanya sebatas zahiriyahnya saja sebagai muslim. Dia ada muslim tetapi bukan mukmin. Itu tanda yang ketiga. Yang kedua tadi itu. Yang kedua, tanda yang ketiga, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik, kalau nggak bisa diam. Hari ini juga kita saksikan fenomena banyak orang-orang yang berjilbab, cantik-cantik, tapi ngomongnya dalam pembicaraannya kalimatnya betapa nggak enak. Begitu pula tidak sesuai dengan pakaian yang pakaiannya. Maka hadis Rasulullah yang saya sampaikan tadi, ingatlah kelak suatu ketika ada muadzin yang mengumandangkan azan, mereka orang-orang pada berkumpul kemudian sholat, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang beriman. Berarti orang yang beriman, tidak beriman adalah orang yang tidak bisa menjaga mulutnya. Nah, karena itu kalau pada masa Wali Songo dulu digambarkan dengan kukilo. Kukilo itu burung. Jadi batik ada yang gambar burung. Kukilo itu artinya jagalah mulutmu. Sebetulnya itu. Baik, Ustaz. Tahan dulu, Ustaz. Kita harus istirahat sejenak, Ustaz. Pemirsa, semakin menarik diskusi kita bersama Ustadz Kusen. Namun kita harus istirahat sejenak. Nantikan Ramadan bersama Ustadz setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita sedang membahas tema tanda-tanda sholat yang tidak diterima oleh Allah. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Yuk bergabung, berdiskusi bersama kita di studio. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Kusen, PhD. Ustadz, tadi tanda yang ketiga adalah kalau tidak bisa bicara baik, maka diam. Nah, mungkin zaman sekarang ini juga banyak mungkin ya Ustadz nih, para komentator-komentator, ya entah mengomentari kinerja pemerintahan, entah mengomentari kerjaan orang lain. Gitu. Mungkin bisa ke arah situ juga mungkin ya Ustaz ya. Iya betul. Jadi kalau ditarik ke wilayah kontekstual misalnya dia tidak ahli, terus kemudian memberikan komentar kepada pemerintah tidak sesuai kapasitasnya. Misalnya dia bidangnya sarjana ekonomi, tetapi mau komentar hukum misalnya, padahal dia tidak mengerti hukum. Ini kalau nggak bisa, mending lebih baik diam. Karena apa? Karena komentar yang salah, komentar yang tidak tepat hanya akan membuat kegaduhan. Nah, tanda-tanda keimanan adalah fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa berkata baik, ya diam.
Karena itu setiap mukmin mesti bicara benar, mesti bicara baik. Itu indikasi kemukminan. Sehingga di dalam Kanzul Ulum tadi tampaknya sering kita renungkan bahwa apakah kita tergolong orang yang mukmin. Ingatlah suatu ketika orang muadzin mengumandangkan azan, kemudian orang berduyun-duyun ke masjid berjamaah, tetapi oleh Nabi dikatakan di antara mereka kulluhum, tidak ada satupun, semuanya mereka adalah tidak beriman. Ya Allah, tidak satupun. Tidak ada satupun mereka beriman. Karena memang sholat adalah tanda-tanda kemusliman, bukan tanda-tanda kemukminan. Nah, baik. Yang berikutnya Ustaz, makin menarik. Yang keempat, di sini sangat populer, tapi langsung terjemahkan saja, bahwa orang yang ketika tidur kemudian dia nyenyak dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan, maka dia tidak beriman. Nah, hari ini inti poinnya adalah orang yang tidak mau tahu terhadap kepedulian sosial. Jadi dari rangkaian ini memang keimanan itu selalu berbicara dengan kemanusiaan. Maka kalau hari ini orang yang sholat, zakat, puasa, tetapi dia mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, ada kepada orang tua tidak care, maka kata Rasulullah, dia bukan orang beriman. Kalau dia tidak orang beriman, berarti konteksnya nggak dapat surga nanti. Gitu. Jadi, tidak beriman tidak dapat surga. Tidak dapat surga, karena surga diperuntukkan bagi mereka yang beriman. Gimana mau mencapai target takwa kalau beriman saja tidak? Mustahil seorang yang mutakin, misalnya tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi takwa. Mustahil orang yang takwa itu pelit. Mustahil orang yang bertakwa itu sama tetangganya jahat. Iman ini seakar kata dengan kata aman. Maka tidak beriman orang yang tetangganya ini merasa tidak aman dari perilakunya. Itu tidak aman. Sehingga dari kata iman, aman, lahirlah amanah. Karena lahir amanah, timbul kepercayaan, maka gelarlah al-amin. Sama persis hari ini misalnya, saya mau parkir enggak ya, parkir enggak. Ketika merasa enggak aman, berarti enggak jadi mengamanahkan barang. Tapi kalau merasa aman, ya udah saya titipkan. Maka seorang mukmin mesti dengan sendirinya dia amanah. Nah, dalam konteks amanah ini adalah berat. Manusia termasuk orang yang mau, saat itu di dalam Quran dikabarkan bahwa langit, bumi, gunung dikasih amanah pada nggak mau, tapi manusia mau. Maka manusia sesungguhnya disebut di situ zulmun jahulan. Sesungguhnya manusia adalah zulmun. Zulmun itu gelap, jahulan itu bodoh. Jadi jahlul murokab, istilahnya bodoh kuadrat gitu. Double bodoh. Double bodoh. Jadi pada keempat poin ini, tanda yang keempat ini adalah bila mana ada orang kelaparan, timbul masalah adalah kalau kelaparannya ini cuma seorang nggak ada masalah, artinya langsung kita kasih. Tapi bagaimana kalau yang kelaparan itu 1 juta orang, 2 juta orang, maka ada teknik. Kalau pendekatan individual, kalau masalahnya adalah masalah individual, karena tadi yang lapar cuma 1 orang, ya udah kasih duit aja 10.000 paling kenyang. Bagaimana kalau yang lapar itu 1 juta, maka pendekatannya pun sosial, tidak lagi pendekatan individual. Nah, pendekatan sosial itulah institusi. Sehingga dalam konteks ini orang yang tidak beriman, kalau dia sudah memiliki kekayaan, dia memiliki kemampuan, tidak mampu membuka lahan pekerjaan. Jadi membuka pekerjaan bagi orang lain itu juga bagian dari institusi kelembagaan memberikan makan untuk orang banyak. Baik, kita undang dulu pemirsa, Ustaz. Pemirsa, bagi Anda yang ingin berinteraksi, ayo silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Ayo, diskusi kita makin menarik. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustaz Kusen. Ustaz, berikutnya Ustaz, ini ya sangat ironis sebetulnya ya, dari sekian banyak jamaah, ya seluruh jamaah bahkan tidak satu pun yang tidak beriman, tidak beriman ya, gitu. Ini gimana resepnya supaya agar mereka semuanya beriman? Yang melakukan itu tadi. Berarti mesti ngaji yang benar kepada guru yang benar. Betul. Karena kalau ngajinya banyak tapi gurunya juga nggak benar, maka menjadi
bermasalah juga. Karena itu pengajian-pengajian yang selama ini yang terjadi dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, lebih dititik beratkan kepada fikih mendit. Haram halal, sholat, toharoh, tetapi nilai-nilai keimanan hampir tidak disentuh. Kalau toh disentuh, itu sebatas tauhid itu dipahami hanya wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi. Jadi setiap buku-buku tauhid, pelajaran-pelajaran tauhid, bagaimanakah cara mengenal Allah, selalu disodorkan ini loh cara mengenal Allah, wujud qidam baqo. Padahal wujud qidam baqo itu hanyalah salah satu ijtihad dari Abu Hasan Asy'ari. Jadi Abu Hasan Asy'ari saat itu berpendapat bagaimanakah agar orang itu imannya kuat. Agar imannya kuat ya orang itu ya mesti mengenal Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengenal Allah? Cara mengenal Allah menurut Abu Hasan Asy'ari caranya ialah mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Akhirnya diijtihadilah wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyah qudrah iradah ilmu hayat sama. Nah, itu adalah ijtihad dari Abu Hasan Asy'ari. Sayangnya ijtihad ini menjadi bias seiring dengan berjalan waktu, seakan-akan itu dikira ajaran Islam. Sehingga setiap kali belajar tauhid wujud qidam baqo, wujud qidam baqo. Padahal untuk mengenal Allah tidak mesti begitu. Nah, karena itu ada kritik bahwa supaya umat Islam ini maju, maka karena ini pendekatannya tauhid, maka teologi dari Abu Hasan Asy'ari mesti direvisi, mesti dikoreksi pemahamannya. Ada ulama namanya Hasan Hanafi, dia mengkritik teologi dari Abu Hasan. Hari ini nyatanya umat Islam masih mundur, padahal sudah belajar tauhid dari teologi Abu Hasan Asy'ari wujud qidam baqo, tapi tidak menghasilkan kader mukmin yang hebat. Sebagaimana hari ini ternyata banyak orang yang Islam jam 3 tetap aja puji-pujian dan seakan-akan itu dianggap kebaikan, sehingga timbul di sini, maka berarti ada yang salah, kata Abu Hasan Hanafi dalam mengkaji. Kalau begitu salahnya di mana? Salahnya itu diinterpretasi, kata. Karena itu dilakukanlah interpretasi ulang. Nah, menurut Hasan Hanafi ada reinterpretasi ulang. Misalnya wujud itu kalau di dalam pemahaman Abu Hasan Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari, itu wujud itu untuk Allah. Allah itu ada karena itu qul huwallahu ahad, sebatas itu. Tapi kan nggak ada efeknya. Nah, menurut Hasan Hanafi bukan begitu. Wujud itu bukan untuk Allah, wujud itu untuk manusia. Sebab tanpa wujud Allah pun sudah wujud. Sehingga wujud itu untuk manusia. Kalau wujud itu untuk manusia, baik, kita terima telepon. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Pak? Di mana? Ini Pak Kus Bambang. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kus. Ya, Pak Kus. Silakan Pak. Ya, tadi saya ingin memberikan tanggapan Pak Ustadz. Ya. Silakan. Ya, begini Pak Ustadz. Jadi kalau orang tidak beriman, kita tidak bisa menyalahkan langsung orangnya. Mungkin sistem pendidikannya yang mungkin nggak nyambung. Nah, misalnya contoh, misalnya begini, Ustaz. Iya, silakan. Nah, misalnya begini, orang banyak yang mengaji sekarang ini, tapi dia nggak mengkaji. Betul. Sehingga dia nggak mengerti. Jadi kalau dia sudah nggak mengerti, otomatis implementasinya mesti salah. Nah, jadi bukan dia tidak beriman, tapi karena dia tidak paham, dia tidak tahu. Jadi yang benar itu dia mengaji, dia mengkaji, mengerti, sehingga implementasinya nggak salah. Baik. Nah, jadi masih banyak orang beriman, tapi mungkin dia karena tidak paham, dia tidak tahu, sehingga di dalam pelaksanaannya itu salah. Baik. Cukup Pak? Saya kira sementara itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kus di Pondok Gede, Bekasi. Ini menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Jadi berkaitan dengan banyak orang mengaji pada apa yang diterimanya tidak
tidak diserap dengan baik, tidak dikaji lebih jauh. Itu menurut Pak Kus. Ya, saya setuju. Istilah mengaji itu bisa asalnya dari kata kaji. Kemudian mendapat awalan me dan an sehingga menjadi mengaji. Huruf K-nya di dalam tata bahasa Indonesia itu harus luluh. Jadi kosong jadi mengosongkan. Betul. Kaji jadi mengaji. Jadi mengaji itu bukanlah membaca Quran. Kalau membaca Quran nanti jatuhnya ke tadarus. Nah, orang mengaji Quran kalau sudah membaca Quran berarti mengaji. Belum, baru membaca. Dengan demikian saya setuju tadi bahwa mereka mengaji Quran itu sistemnya kurang baik, kurang benar, gurunya kurang baik, kurang benar, sehingga outputnya juga nggak baik, nggak benar. Pendidikan yang baik pastilah hasil proses yang baik. Output yang baik akibat proses input yang baik. Nah, selama ini, jadi kalau hari ini ada umat Islam yang jumlahnya banyak, tapi nggak menimbulkan kemaslahatan yang benar sesuai keimanan, maka yang dipertanyakan adalah institusi. Jadi selama ini kiainya, ustadznya berarti bermasalah. Dalam konteks inilah maka pentingnya ustadz, kiai, syekh, habib juga terus untuk belajar terus. Tidak boleh berhenti pada mentang-mentang sudah misalnya kan saya sudah jadi ustadz kemudian berhenti. Sudah habib, saya sudah habib berarti ya nggak perlu ngaji lagi. Kita istirahat lagi, Ustadz. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, nantikan Ramadan bersama Ustadz hanya di El Sinta TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tanda-tanda sholat yang tidak diterima oleh Allah. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Kusen, PhD. Ustadz, ini masih menarik pembahasan apa yang disampaikan oleh Pak Kus di Pondok Gede tadi, Ustadz, ya. Mungkin sebagai kesimpulan penjelasan yang disampaikan Pak Kus tadi. Ya, kesimpulannya kalau output yang baik pastilah akibat proses input yang baik. Karena itu kami menyarankan umat Islam untuk ngaji di tempat yang benar, kepada guru yang benar. Maka insya Allah hasilnya adalah mukmin yang benar. Nah, gitu. Menghasilkan orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar. Baik, untuk tanda yang berikutnya setelah tanda kita kenyang, orang sekitar kita lapar, ini tanda berikutnya apa? Tanda yang berikutnya saya sitirkan di dalam surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang dusta dalam beragama? Dusta versinya Allah. Jadi orang yang beriman, orang yang beragama, tapi di mata Allah bukan, dia nggak beragama. Siapakah orang yang nggak beragama itu? Padahal dia sholat, padahal dia macam-macam. Adalah fawailul lil musallin, kecelakaan orang yang sholat. Jadi ada orang yang sholat tapi celaka. Maka dijawab oleh Allah, alladzina hum am sholatihim sahun. Yaitulah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Baik, kita terima dulu penelpon berikut, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Di mana? Pak Sutrisno di Cempakawangi, Pak, Jakarta. Iya, Pak Sutrisno di Jakarta. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Begini Pak, saya kan masih orang awam Pak. Iya, baik. Saya mendengar bahwa ada hadis yang berbunyi begini. Orang tidur dianggap ibadah, sedangkan orang sholat di Madinah tidak dianggap beribadah. Nah, ini bagi saya orang awam kan sangat luar biasa untuk bagaimana mendalam ini. Ternyata di situ kesimpulannya bahwa di dalam sholat aja tidak mengingat Allah, bagaimana di luar sholat. Ini pertama pertanyaannya begitu, tolong kasih penjelasan yang lebih bisa kita pahami. Gitu. Terus yang keduanya,
bahwa tadi disebut ngaji asal kata dari kaji, ngaji Al-Quran berarti kan mengkaji Al-Quran ya Pak. Apakah cukup kita ini hanya sebatas ibadah? Kan puncaknya ibadah itu mengamalkan. Iya. Contoh seperti satu ayat saja, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iya. Di suratul Fatihah sampai disebut 2 kali, hanya berapa ayat saja. Baik. Ya kan. Sedangkan beliau itu kan zat yang maha kasih dan sayang. Iya. Ya Iya. kan? Setiap hari kita menyembah yang maha kasih dan maha sayang. Betul. Tapi Baik. kenapa kita ini ya kan menyembah yang kasih sayang, perilaku kita ini tidak seperti yang setiap hari kita ikrarkan di dalam sholat itu sendiri. Itu Pak mungkin. Baik Pak. Iya. Setelah sholat. Baik Pak Sutrisno. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita mudah-mudahan kita sudah bisa mengerti apa yang diinginkan Pak Sutrisno. Baik, kita lanjut Ustadz. Apa yang ini untuk yang pertanyaan Ustadz pertama tadi bisa dipertajam. Iya. Iya. Berkaitan dengan ini aja dulu apa yang kita mengkaji asal kata kaji tadi Ustadz. Yang kedua dulu. Yang kedua. Iya. Oke, langsung dari yang kedua dulu ya. Iya. Dari yang kedua, saya ingat hadis Rasulullah, halikun nas, setiap manusia itu celaka, illa alimun, kecuali yang berilmu. Al alimu halikun, yang berilmu pun juga celaka. Illa amilun, kecuali yang diamalkan. Al alimu halikun, yang diamalkan pun juga celaka. Illa mukhlasun, kecuali yang ikhlas. Nah, dari sini kemudian saya ingat jadi pertanyaan dari Ibnu Taimiyah. Pertanyaannya adalah, nah, yang ikhlas itu yang bagaimana? Nah, kalau yang ikhlas itu nggak terpahami dengan benar, maka outputnya juga nggak benar. Begitu pula hari ini ada orang mukmin mengaku dia beriman, tetapi kok jahat sama tetangga, berarti pemahaman tauhidnya nggak benar. Sebab kalau tauhidnya benar, dia tidak mungkin dia jahat. Jadi disinilah korelasi pentingnya. Memang benar tidak cukup mengkaji saja, mengkaji dengan benar. Kalau mengkaji dengan benar, maka insya Allah outputnya, amalnya juga benar. Jadi selama ini outputnya nggak benar berarti akibat proses yang nggak benar. Nah, proses yang nggak benar akibat berarti yang memproses yang nggak benar. Berarti di sini ustadznya yang bermasalah, kiainya yang bermasalah. Bermasalah apa? Berarti ustadz dan kiainya yang perlu suruh ngaji dengan yang benar. Baru insya Allah umat Islam menjadi cerdas dan hasilnya adalah orang-orang yang penuh kasih sayang. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi kok jahat, nggak penuh kasih sayang, pasti pemahaman tauhidnya nggak benar. Nah, itu untuk yang pertama intinya begini Ustaz. Ketika sholat saja kita sudah tidak mengingat Allah, gimana di luar sholat? Ya, Pak Sutrisno tadi menyimpulkan apa yang jadi bahasan kita kali ini kurang lebih seperti itu. Yang Ustadz bilang Rasulullah bersabda, dari sekian banyak jamaah tidak satu pun yang beriman. Nah, Pak Sutrisno menyimpulkan itu. Oh, disimpulkan di situ. Nah, ini kesimpulan ini selaras dengan surat Al-Maun. Di mana surat Al-Maun di awalnya memberikan pertanyaan, memberikan ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Sebuah pertanyaan yang kita disuruh, siapakah orang yang oleh Allah dianggap berdusta? Maka di situ dijelaskan di dalam ayat berikutnya, fawailul lil musallin, kecelakaan orang yang sholat, alladzina hum am sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi orang yang sholat dia celaka karena dia lalai. Pertanyaannya adalah, yang lalai itu yang kayak apa? Di dalam tafsir Waqi'i, orang yang lalai itu, kenapa dia orang lalai? Karena dia tidak mengerti hakikat salat. Hakikat salat itu ada dua. Yang pertama, salat itu artinya puji-pujian. Mulai Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Isinya puji-pujian. Kemudian ruku' subhana rabbiyal azimi, ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, puji-pujian. Sampai semuanya puji-pujian. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa selesai salat,
berarti sudah nggak sholat lagi. Kok dia tiba-tiba memuji diri sendiri, contohnya misalnya begini, coba kalau nggak ada saya, kegiatan ini nggak akan jalan. Nah, orang ini lalai. Kenapa lalai? Karena ketika sholat, Allahu Akbar, sudah memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, hanya untuk Allah. Tapi kenapa setelah selesai sholat coba kalau nggak ada. Nah, orang seperti ini berarti dianggap Allah dusta, bohong dia. Dia cuma sholat fisiknya saja, tapi batinnya nggak salat. Sehingga apa yang disampaikan Pak Kusnadi atau Pak Sutrisno tadi benar, dia nggak ingat Allah, dia lalai orang seperti ini. Nah, yang kedua, sholat itu artinya yang kedua adalah doa. Memang sholat isinya adalah doa-doa rangkaian. Iya, karena na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu juga artinya doa. Kemudian Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni juga doa. Assalamualaikum juga doa. Di dalam hadis riwayat Muslim, ingatlah ketika doa tidak didengar Allah. Berarti ingatlah ketika sholat nggak didengar oleh Allah, nggak dicatat oleh Allah. Kenapa? Dijawab oleh Rasulullah, karena hamba yang berdoa itu, berarti hamba yang sedang sholat itu tidak mau tahu urusan orang lain, alias egois. Baik, Ustaz, sayang sekali waktu kita sudah habis. Gitu. Ya, mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, Ustaz. Pemirsa, sungguh menarik pembahasan kita tentang tanda-tanda sholat yang tidak diterima oleh Allah. Namun sayang sekali waktu juga yang memisahkan kita. Saya Fadli Muhammad atas nama kru yang bertugas pamit undur diri. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.